A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adin Rusnul, mahasiswa YT6A. Di sini akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi mata kuliah Orientalis dan Oksidentalisme sebagai pemenuhan dari tugas ujian akhir semester. Oke, baik. Dalam kajian Orientalis, di sini banyak sekali hal yang dipertanyakan terkait hal itu, karena sesungguhnya dalam munculnya era Orientalis ini akarnya itu dari bangsa Barat yang ingin mempelajari non-Barat. Non-Barat ini seperti apa? Yakni dari bangsa-bangsa Timur. Karena mereka kenal bangsa Timur ini banyak melakukan hal-hal yang berbau spiritual. Mungkin kita ketahui lah ya, dari segi bangsa Arab Barat ini, mereka sebagian masyarakatnya itu banyak yang menganut ateis, yang tidak beragama, gitu kan. Nah, di sini dengan monisinya pandangan ini kemunculan sebuah postmodernisasi. Nah, sebelumnya itu kan masa modern, dengan hal ini maka muncul sebuah postmodernisasi. Nah, ini sangat menarik dan sangat diapresiasi, terlepas beberapa ketidaksetujuan dari segi pemahaman pada masa modern. Nah, kemudian dikritisi di masa postmodernisasi ini. Nah, secara umum dikenal sebagai antitesis dari modernisasi. Sebagai gerakan pemikiran, postmodernisasi ini berhasil menawarkan sebuah opini, kemudian melontarkan apresiasi dan menikamkan beberapa kritikan yang tajam terhadap wacana modernitas dan kapitalis. Nah, kapitalis ini global. Nah, di tengah kemapanan dan pesona yang ditawarkan oleh proyek modernisasi, dengan rasionalitasnya, postmodernisasi ini justru ditampilkan dengan sejumlah evaluasi yang kritis dan tajam terhadap impian-impian masyarakat modern. Nah, sahabat-sahabat muslim, sebelumnya kajian Orientalis ini selalu disandingkan dengan Oksidentalis. Nah, dari segi pengertian, Orientalis dengan Oksidentalis ini merupakan sebuah antonim. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, Oksidentalis ini muncul, pemikiran ini dari Dr. Hasan Hanafi. Ini seorang pemikir dari Mesir. Dia menjabarkan sedikit pengertian terkait dengan oksidentalisme. Lebih tepatnya, kalau kita ambil kesimpulan, orientalisme ini orang Barat yang ingin mempelajari dari segi pemikiran, ilmu dari non-Barat atau Timur. Nah, kemudian oksidentalisme itu kebalikannya. Nah, orang Timur itu ingin belajar kepada orang Barat. Nah, kemudian kita lihat dari dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali dijumpai ayat-ayat yang mengandung istilah yang berhubungan dengan oksidentalisme. Nah, kemudian disandingkan juga dengan orientalisme. Nah, kebanyakan kedua istilah itu disebutkan beriringan atau berpasangan dalam satu ayat, dan ada juga yang tidak. Nah, di dalam Al-Quran mengandung banyak sekali istilah yang bermakna barat, timur, matahari terbenam atau terbit, seperti al-maghrib, kemudian al-masyirah, al-gharbiyah, dan syarqiyah. Nah, itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Nah,
walau istilah oksidentalisme ini tidak memiliki tujuan yang mendominasi gitu, sebagai gimana orientalisme, tetapi para oksidentalis hanya ingin merebut kembali ego timur yang telah dibentuk dan direbut barat. Karena sebelumnya itu kan bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari orang barat. Nah, padahal sebelumnya banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan terkait dengan sains dan semacamnya itu dari orang-orang muslim. Kemudian karena ada sebuah kisah peperangan sehingga muncul laut hitam gitu kan, dulu kan dikatakan laut hitam karena bertaburannya tinta dari berbagai kitab yang dibuang ke sungai. Nah, itu menyebabkan ilmu-ilmu pengetahuan itu hilang dari kalangan sebutan dari Islam sendiri. Padahal Islam dulunya itu merupakan sumber ilmu. Nah, yang disebutkan dari Damaskus dan semacamnya. Orang-orang Barat dulu belajar itu kepada orang-orang Islam di Spanyol dan semacamnya gitu kan. Tapi dengan seiring waktu, karena mereka sudah memahami kehidupan yang relevan dan orang Islam itu terlena. Nah, dengan terlena ini sehingga mereka itu dijatuhkan. Banyak sumber-sumber ilmu yang diambil alih. Nah, diambil alih ini maksudnya banyak sekali mengatasnamakan orang Barat. Padahal sebelumnya kalau kita teliti lebih dalam mungkin itu didapatkan dari orang Islam. Pemikirnya itu orang Islam gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan berbicara terkait dengan perbedaan dari segi mode islamisasi ilmu pengetahuan dari Al-Atas dan Ismail Al-Faruq kalau tidak salah ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali, walaupun ini dua pemikir ya, tetapi ada sedikit banyaknya mereka memberikan pemikiran-pemikiran yang berbeda satu sama lain. Nah, fenomena terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat perkembangannya ditandai adanya ilmu-ilmu baru. Nah, fenomena ini memunculkan sebuah dampak yang begitu besar bagi umat Islam khususnya. Sebab dengan perkembangan ilmu pengetahuan memicu ini sangat kebobrokan gitu. Nah, khususnya moral dan etika yang tidak berlandaskan agama Islam. Nah, yang mana Islam telah diakui sebagai agama yang paling benar dan berakhlak. Dengan demikian muncullah sebuah kekritisan dari seseorang cendekiawan Muslim yang mencetuskan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Salah satunya yakni beliau adalah Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqib Atas Al-Atas kalau salah namanya. Nah, kedua ini melihat fenomena perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam sehingga membawa dampak yang sangat menjadi sekuler gitu kan. Nah, berangkat dari sana cendekiawan Muslim ini melakukan islamisasi pengetahuan dengan berbagai metode dan cara. Langkah dalam menciptakan suatu peradaban Islam dalam dunia, kedua tokoh besar tersebut menawarkan beberapa opsi dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, di antara opsi tersebut Al-Atas mengatakan atau lebih tepatnya menawarkan dua opsi dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama apa? Yakni melakukan pemisahan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua dengan memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan. Nah, ini dikaitkan selalu dengan keislaman. Nah, kalau dari pemikiran dari cendekiawan Al-Faruqi, beliau juga menawarkan dua konsep. Nah,
yakni kalau tidak salah ya, melakukan ilmu islamisasi ilmu pengetahuan ini, yakni tauhid. Nah, integrasi kebenaran Tuhan, ilmu pengetahuan, dan pemberian ayat-ayat terhadap ilmu pengetahuan. Nah, jadi setiap ilmu yang didapatkan itu disandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, pembuktiannya itu. Jadi ayat Al-Quran ini dibuktikan dengan secara sekarang lah ibaratnya ya, sekarang dengan perkembangan zaman ini banyak hal yang kita dapatkan di sini. Nah, dari dua perbedaan walaupun hampir kesamaan ya, dari dua cendekiawan ini, namun ada perbedaan. Nah, yang pertama tadi dari Al-Atas ini katakan ilmu pengetahuan itu disandingkan dengan agama, jadi dikaitkan dengan kehidupan agama dan semacamnya. Kemudian dari Al-Faruqi, dia ini menaruhkan yang lebih kental lagi kepada agama tersebut. Mungkin sementara seperti itu terkait dengan dari dua cendekiawan, orientalis dan oksidentalis, khususnya di zaman postmodernisasi ini. Oke, kita lanjutkan terkait dengan orientalis ini. Mereka banyak menghasilkan sebuah ilmu-ilmu baru. Nah, yang mana dari segi kehidupan ya, seperti pluralisme agama, kemudian feminisme, ada lagi muncul terkait dengan hermeneutik Al-Quran dan semacamnya gitu kan. Banyak sekali pemikiran yang mereka hasilkan. Nah, salah satunya pluralisme ini, mereka menisbatkan itu dari segi kehidupan itu mereka tuh bebas untuk berekspresi. Nah, kemudian dari segi feminisme atau gender, kita katakan gender, kesetaraan gender ini, di sini banyak yang terjadi di lingkungan kita, khususnya dalam segi kesetaraan gender ini. Di dalam Islam sebenarnya sudah diajarkan terkait dengan posisi wanita dan semacamnya. Bukan berarti mereka harus tertutup dan semacamnya, tidak, tetapi ada batasan tertentu untuk wanita. Nah, di dalam Al-Quran sudah jelaskan seperti apa. Tetapi di sini orang Barat itu menentang hal itu. Mereka ini ingin menaikkan derajat mereka itu lebih lagi itu dari seorang pria. Nah, ini akan terjadi ketika kesetaraan gender ini atau pemikiran orientalis ini akan berkembang. Nah, lain halnya lagi terkait dengan sebuah hermeneutik Al-Quran, karena dalam menafsirkan Al-Quran kadang-kadang itu banyak menisbatkan dari pemikiran rasional gitu. Bukan dari bil ma'thur dan semacam, tidak, tetapi dengan bil ini muncul. Mengapa hal ini terjadi? Karena itulah tadi alasannya dari segi ada yang ingin merusak akhlak dari seorang muslim sendiri. Nah, itu khususnya dari seorang cendekiawan muslim. Dari saya pribadi, pembelajaran terkait dengan orientalis ini sangat penting kita pelajari. Hal ini sebagai pelajaran untuk kita, sehingga kita dalam berkehidupan itu bisa mendapatkan batasan yang luas, sehingga kita paham dengan sebuah keadaan tersebut. Jadi tidaklah kita senonoh untuk menerima ilmu pengetahuan secara luas, tetapi kita ada batasannya. Walaupun kita terima ilmu itu, tetapi dari segi praktiknya mungkin kita tidak mengikuti. Nah, dari sini kita perlunya belajar dengan terkait dengan orientalis ini. Sehingga dari segi akademisi sangat penting untuk mempelajari orientalis ini sebagai acuan tadi yang saya sebutkan, yakni persiapan diri kita pribadi. Jadi sangat bersyukur saya bisa mempelajari terkait dengan orientalis. Dan saya sampaikan berhubung dengan memori yang tidak cukup ya,